Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan bagaimana cara menjual produk melalui open chat. Sebelumnya, perkenalkan nama dari anggota kami. Yang pertama ada Melinda Alfionita, NIM 013. Yang kedua saya sendiri, Ezra Tara, NIM 014. Lalu ada Faris Nur Afandi, 019. Lalu Paramita Karta, NIM 022. Yang terakhir, Esa Maulidia, NIM 040. Oke, baik. Selanjutnya saya akan menjelaskan. Jadi pada kesempatan kali ini kelompok kami akan menjelaskan terkait dengan menggunakan open chat serta instalasi. Jadi dengan produk yang kami pakai, yakni alat-alat rumah tangga atau alat-alat dapur. Nah, cara menginstal open chat yang pertama adalah kita harus mengaktifkan XAMPP server terlebih dahulu. Cara mengaktifkannya adalah kita harus mendownload dari aplikasi XAMPP. Nah, aplikasi ini atau server ini dapat kita mudah download di berbagai website yang ada di Google. Nah, lalu untuk mekanisme selanjutnya adalah kita harus kita harus mengaktifkan XAMPP dulu dengan mengaktifkan Apache dan MySQL server. Nah, setelah terhubung dengan server lokal, lalu kita membuat database. Nah, database di sini dapat dibuat dengan menggunakan localhost / php myadmin. Jadi php myadmin ini yang terlihat di layar adalah digunakan untuk menyimpan data-data yang akan kita buat. Jadi data yang kita buat nantinya adalah open chat. Sudah kita namai yakni dengan sebutan nama open chat. Oke, selanjutnya yakni terkait dengan instalasi open chat sendiri. Yang pertama kita harus mendownload aplikasi atau software dari open chat sendiri. Dapat kita download melalui banyak website yang ada di Google, serta dapat kita temukan secara gratis. Ada beberapa step, ada 1-4 step yang harus kita lakukan untuk menginstal open chat. Step yang pertama, ini terkait dengan aturan ataupun hal-hal yang berkaitan dengan open chat. Yang kedua, ini pra-instalasi, jadi kita akan disajikan berbagai setting-settingan yang harus kita lengkapi. Jadi statusnya harus dengan status centang atau dapat dibilang status hijau yang ada di sebelah kanan itu. Nah, pada masuk sesi yang ketiga, yakni kita harus membuat username dan password sebagai admin administrator dari open chat sendiri. Jadi kita menggunakan nama username admin serta passwordnya 1234556 serta menggunakan nama email kamu atau email yang saya gunakan. Jadi pada ini kita mengatur terkait dengan username, password, data port dan lain sebagainya untuk di bagian ini. Oke, langkah yang keempat adalah kita sudah selesai mengaktifkan instalasi terkait dengan open chat. Jadi ada dua pilihan. Yang pertama, go to your online shop atau login your administration. Nah, untuk pilihan yang pertama terkait dengan go to your online shop, ini kita akan di backlink untuk melihat online shop kita tampilannya seperti apa. Lalu untuk yang login, kita meloginkan atau pada menu login ini ya kita terkait dengan mengganti konsep fitur dari toko kita, mengupload produk, mengatur bahasa, mengatur hal yang berkaitan dengan dasar-dasar dari open chat sendiri atau dari e-commerce sendiri. Nah, berikut tampilan dari open chat. Nah, ada beberapa tampilan. Kita lihat ketika ada orang yang melakukan order akan terlihat di sini ada total order, total sales, total customer, people yang online, lalu ada di bagian navigation ada dashboard, katalog, extension hingga report. Jadi untuk pengaturan ada di navigation ini nantinya. Selanjutnya, cara menambah kategori produk. Pada halaman administrator, silahkan masuk tab katalog, lalu klik kategori. Kemudian di halaman kategori, klik insert. Maka akan tampil seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, isilah informasi-informasi yang diperlukan pada masing-masing tab yang tersedia. Misalnya pada tab general, silahkan mengisi nama kategori, deskripsi, dan keyword.
Jika perlu, silahkan mengisi pula informasi-informasi pada tab-tab lainnya sesuai keinginan. Yang terakhir, klik tombol save untuk menyimpan. Setelah tersimpan, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini. Lakukan hal yang sama secara berulang untuk setiap kategori produk, yaitu kategori produk blender, spatula, rak, dan cetakan. Kemudian cara menambah produk. Pada halaman administrator, silahkan klik menu katalog, lalu klik produk, kemudian klik insert. Maka akan tampil seperti gambar berikut. Selanjutnya, isilah informasi-informasi yang diperlukan pada masing-masing tab yang tersedia. Misalnya pada tab general, silahkan mengisi informasi nama produk, meta tag description, meta tag keyword, dan description, begitu pula pada tab-tab lainnya. Jika semuanya sudah selesai, klik tombol save yang ada di kanan atas. Setelah tersimpan, maka tampilannya akan seperti gambar berikut ini. Lakukan hal yang sama secara berulang untuk setiap produk hingga seluruh produk terupload. Nah, untuk langkah yang selanjutnya yaitu cara menambahkan mata uang rupiah. Bisa di next. Untuk yang langkah pertama yang harus dilakukan adalah pada halaman administrator, pilih menu sistem. Setelah itu, pilih lokalisasi. Habis itu, kita memilih mata uang. Lalu yang kedua, klik mata uang baru dengan cara klik tombol insert. Bisa di next. Nah, setelah itu akan muncul seperti halaman baru. Setelah itu, isi data seperti untuk pada pilihan mata uang, beberapa kategori yang perlu diisi, yaitu yang pertama, judul mata uang yaitu diisi rupiah. Untuk yang kedua, kode diisi IDR. Yang ketiga, nilai diisi 1 karena rupiah akan dijadikan mata uang utama. Lalu yang keempat, status diaktifkan. Untuk yang terakhir, kemudian klik tombol save. Nah, lalu proses sudah selesai, dan jika ingin menghapus mata uang yang tidak diinginkan pada menu mata uang, pilih atau checklist mata uang yang ingin dihapus, kemudian klik tombol delete. Yang selanjutnya adalah cara melakukan pembayaran. Next. Yang pertama adalah kita masuk ke menu administrator, maka akan muncul halaman seperti ini. Setelah itu kita pilih payments. Setelah kita pilih payments, kita pilih bank transfer. Bisa di next. Setelah itu kita masukkan informasi bank, yaitu yang ini kita lihat bank transfer di bahasa asing. Selanjutnya kita isi ke bahasa Indonesia. Next. Setelah kita masukkan informasi bank, kita pilih save di tanda biru kanan atas. Setelah itu sudah selesai, kita men-setting pembayaran. Lalu langkah selanjutnya yaitu pengiriman. Bisa di next. Langkah pertama yaitu kita pastikan dulu bahwa web store sudah terinstall. Maka habis itu kita akan download modul shipping JNE Base Shipping dari extension. Lalu apabila sudah terdownload, berikutnya silahkan kita upload modul shipping JNE sesuai dengan petunjuk yakni di folder. Kemudian kita masuk ke administrator, next. Maka kita akan melihat halaman seperti ini, kemudian kita pilih shipping. Next. Apabila sudah terinstall, maka kita tambahkan geozone per provinsi dengan cara klik sistem, localization, kemudian geozone, klik insert. Maka akan tampil halaman geozone, lalu klik insert. Kemudian setelah itu kita pilih JNE sesuai dengan yang kita install sebelumnya. Setelah itu kita bisa next. Apabila sudah, kita pilih save, kemudian sudah selesai. Selanjutnya diteruskan oleh teman saya.
Yang selanjutnya yaitu cara mengatur bahasa. Next. Langkah pertama yaitu kita harus mendownload file bahasa Indonesia di Marketplace OpenChart. Lalu kita harus mengekstrak file tersebut. Next. File yang sudah diekstrak tadi dimasukkan di bagian extension, lalu di-upload. Setelah di-upload, file bahasa telah selesai bisa digunakan. Demikian penjelasan mengenai tata cara menggunakan web aplikasi OpenChart dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.